salam hangat dari Humasya Nindya Iba. Jadi kemarin aku habis ikut acara event gitu, judulnya tuh Boost Your Life gitu. Nah, acaranya tuh 8 jam nonstop dan aku tuh nggak ngantuk sama sekali karena bener-bener banyak banget insight yang aku dapat dari sana gitu. Jadi aku kepikiran pengen sharing ke kalian tentang insight-insight yang aku dapat dari acara tersebut gitu. Karena aku aja tuh sampai nangis terharu gitu ngedengar cerita-cerita nyata dari para speaker. Jadi aku kayak pengen cerita ke kalian apa aja insight yang aku dapat selama acara ini. Mungkin kalian berpikir ini hanya sekedar teori, tapi nggak ada salahnya dong kita mengcopy pemikiran orang-orang sukses sebelum kita, dan kita bisa menjadikan ini sebagai renungan dan pengingat aku, kamu, dan kita. Selama ini tuh aku selalu berpikir bahwa berhasilnya orang-orang sukses itu paling tidak sedikitnya ada privilege yang membantu mereka. Tapi pas aku ikut acara kemarin, statement itu tuh luntur. Aku tuh memang dapet dimana orang sukses itu memiliki hati dan mental yang sangat amat luas. Mereka tuh selalu menghargai orang dan mereka mau belajar dimanapun, dari siapapun dan kapanpun. Mereka tuh menganggap bahwa semua orang memiliki value dan mereka mau dengan senang hati membantu setiap relasinya. Jadi insight yang aku dapat dalam acara itu adalah yang pertama, jika kamu dilahirkan miskin, itu bukan salah kamu apalagi keluarga kamu. Tapi jika kamu meninggal dalam keadaan miskin, itu baru salah kamu. Kebanyakan manusia pasti menyalahkan keadaan jika keadaan tersebut mempersulitnya. Nah, sebenarnya itu kan nggak ada gunanya. Jadi yang biasanya dilakukan oleh orang sukses itu adalah apa yang bisa dia lakukan dan apa yang dia punya, dia akan memaksimalkannya. Kita terlahir kaya, memiliki anggota tubuh yang dibuat oleh Allah dengan sistem kerja yang luar biasa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkannya? Kuncinya adalah di hati dan di mental kita. Kita mau atau tidak berencana untuk kehidupan yang lebih baik. Insight kedua yang aku dapat yaitu cobaan Tuhan paling ringan adalah kemiskinan. Jadi bagi para orang sukses, kemiskinan itu merupakan cobaan yang paling ringan karena mereka tuh bisa bergerak kapanpun mereka mau dan pasti mereka akan memaksimalkan usaha mereka. Malah cobaan yang menurut mereka itu paling berat adalah hambatan atau resiko kehidupan yang nggak bisa mereka prediksi. Karena tujuan hidup orang sukses itu adalah memperbesar kebahagiaan dan memperkecil hambatan kebahagiaan itu sendiri. Insight ketiga yang aku dapat yaitu perkuat identitas. Jadi orang sukses itu tuh selalu konsisten melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam hidup dia yang memang untuk membangun identitas mereka. Karena apa? Mereka tuh percaya bahwa di masa depan mereka tuh bakal melihat bukti dari identitas yang mereka sudah bangun selama ini. Gak ada orang sukses yang hidupnya hanya bersenang-senang. Mereka tuh melalui tahap-tahap yang memang mereka sudah bangun dari awal. Jadi menurut orang sukses itu ada 3 tahapan dalam hidup. Yang pertama itu invisible stage. Di tahapan ini orang sudah melakukan usahanya secara maksimal tapi belum sama sekali mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Nah, di tahap ini mereka itu harus percaya dan beriman bahwa apa yang mereka usahakan suatu saat nanti pasti akan membuahkan hasil. Tahapan yang kedua yaitu insignificant stage. Jadi di tahap ini, di saat orang-orang sudah melakukan usahanya secara maksimal, tapi ternyata hasil yang mereka dapat belum sesuai nih sama usahanya. Nah, di tahap ini tuh banyak banget orang-orang yang nggak bisa melalui karena mereka tuh kebanyakan nggak konsisten. Harusnya dan kebanyakan orang sukses itu pasti di tahap ini mereka terus konsisten dalam melakukan apa yang menjadi tujuan utamanya dia. Yang ketiga adalah significant stage. Di tahap ini orang-orang sukses sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari apa yang mereka sudah usahakan sebelumnya. Nah, biasanya orang sukses di tahap ini mereka tuh akan bersyukur dan mereka tuh akan lebih berbagi kepada sesama. Menurut orang sukses, identitas yang kuat dan baik itu dipengaruhi 80% psikologi dan 20% dari skill. Psikologi itu meliputi kejiwaan, mental, attitude, karakter. Makanya kebanyakan orang sukses memang memiliki
hati yang begitu luas. Insight keempat yang aku dapat dari pembicara itu mengutip dari kata Bung Karno. Jika kalian memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat dari dalam hati, maka alam semesta akan bahu-membahu dalam mewujudkannya. Kita diberi anugerah sama Allah berupa otak. Otak itu memiliki 1000 miliar sel neuron. Satu sel neuron itu sama fungsinya dengan komputer Pentium 4. Keyakinan diri bertindak sebagai saklar on dan off. Ketika kita menyalakan saklar on, maka terbukalah pintu dan terbukalah antena untuk mengeluarkan apa yang kita mau. Nah, disitulah terbentuk hukum tarik-menarik. Setiap perkataan, tindakan, perilaku adalah doa. Pasti dari kalian pernah merasakan atau bahkan pernah ada di momen dimana kalian tuh memikirkan dan mengucap sesuatu dan ternyata tuh kejadian. Kalau hal itu positif kita pasti senang, tapi kalau hal itu negatif kita pasti sedih dong. Nah, makanya orang-orang sukses itu selalu menjaga pikiran, perasaan, dan perkataannya dengan hal-hal yang positif. Mereka nggak mau mengorbankan doa yang udah mereka panjatkan dengan pikiran-pikiran negatif yang kita lalui setiap harinya. Menurut Abraham Maslow, ada 2 tipe tingkatan hidup orang sukses yang akan aku tampilin di sebelah sini dan di sebelah sini. Tipe pertama adalah tipe orang sukses yang mendahulukan kebutuhan fisiologisnya. Sedangkan tipe yang kedua ini tipe yang lebih unik nih. Mereka memilih untuk aktualisasi diri terlebih dahulu. Jadi untuk kita semua semangat dalam memperluas hati, membuka pikiran, merencanakan kehidupan yang lebih baik untuk bahagia dunia dan akhirat. Oke, sudah selesai video kali ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kita semua tentunya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!